Saya itu kan dari dulu kalau soal agama, terutama soal Alkitab, itu seneng lah kayak mempelajari, ngebaca, ada selalu saat teduh tuh selalu ada saat teduh tiap pagi gitu. Kan ada istilahnya tuh 4M, menyelidiki, ya kan, gitu kan, membaca, ya kan, menyelidiki, meneliti, melakukan gitu kan, yang kayak gitu kalau dulu ya waktu pada saat itu. Sebenarnya memang dari dulu waktu masih kecil ya ada pertanyaan-pertanyaan, karena di dalam Alkitab itu ada hal-hal yang menurut aku tuh kayak ada kontradiktif. Cuman karena iman itu sudah lahir dari lahir gitu ya, maksudnya sudah ada dari lahir. Sudah ada dari lahir. Ya. Jadi kayak berusaha, enggak lah, aku aja yang emang belum paham, aku belum menyelidiki lebih jauh. Awal-awal kan debat nih, awal-awal dulu ya saya cerita. Awal-awal saya diskusi, bahkan saya ketemu teman saya yang dia itu seneng nih diskusi, dialog gitu, diskusi soal agama gitu kan. Waktu itu tuh ngobrol, dia ngomong bahwa ada temennya katanya itu dia masuk Muslim dari Kristen, orang Batak katanya gitu kan. Aku sempet ketawa di dalam hati sih. Pasti abal-abal, dia nggak ngerti, dia nggak punya pegangan yang pasti gitu kan. Terus akhirnya pas diskusi saya terus debat sama dia nih, lama-lama tuh mengerucut ke Trinitas. Awal-awal itu tuh yang dia tanya tuh, sebenarnya Kristus tuh apa sih? Ya dia awalnya tuh kayak gitu. Terus habis itu ya Kristus itu juru selamat. Akhirnya saya jelasin tentang apa artinya Yesus gitu loh. Yesus itu kan kalau di Kristen dulu tidak ada jalan menuju Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan menuju Bapa kalau tidak melalui aku gitu kan. Yohanes 14:6. Wah, hafal masih ternyata. Alamatnya ya, adresnya alamatnya di mana? Karena nggak boleh, kalau zaman dulu kan nggak boleh salah alamatnya. Nah, terus habis itu ya aku jelasin bahwa manusia itu nggak ada yang bisa terlepas dari dosa. Even pada waktu Adam berdosa itu manusia itu udah berdosa. Nah itu yang saya yakini pada saat dulu kan, makanya saya yakin banget bahwa dosa waris ya. Iya, dosa waris, dan saya yakin memang jalan keselamatan ya cuman Yesus pada saat itu gitu. Mulai nih dia debat lah, kalau emang pertama gini, masa Tuhan 3 dia bilang, terus Bapa itu siapa? Sebenarnya kan di dalam hati aku udah nanya, aku udah bertanya-tanya, kenapa ya Yesus harus berdoa kepada Bapa? Kenapa ada Eli lama sabachthani? Balik lagi, enggak lah, memang karena belum paham, belum ngerti banget. Aku berusaha kayak gitu, dan aku berusaha memperdalam terus iman aku di Kristen, kepercayaan aku, pengetahuan aku berusaha terus tuh. Untuk supaya bisa debat apa teman aku itu dan mengkristenkan dia gitu kan, supaya dia bisa terima. Sampai belum dikasih air minum, kasihan bener. Terus. Karena aku pikir supaya meyakinkan ya, gitu. Karena kan kalau di Kristen dulu kalau kita berbuah, itu kan buahnya ketika kita bisa membawa orang percaya Yesus itu kan buah. Kita berbuah gitu loh. Nah, sedangkan dan buah-buah ini yang akan dilihat oleh Allah pada saat itu kan Bapa gitu. Kayaknya nih orang nanya-nanya gitu kan. Mungkin bisa nih gitu kan, namanya coba-coba dulu gitu. Sayanya berbuat, maksudnya saya bertindak, selanjutnya kan urusan Tuhan, istilahnya dulu gitu ya enggak? Ya seperti itu keyakinan saya dulu gitu. Do the best, God do the rest, gitu kan zaman dulu. Even sekarang sih sebenarnya, maksudnya pada saat kita tahu siapa sebenarnya Allah satu-satunya kan. Nah,
Terus? Debat, tapi masih manis nih orang. Maksudnya gaya ngomongnya masih baik-baik gitu kan debatnya gitu. Teman-teman ini masih. Terus ketika saya mulai berdebat sama dia selalu bilang, akhirnya kan saya jadi ragu, penasaran, bukan ragu. Saya awalnya tuh penasaran, pengen cari tahu terus, jadinya makin cari tahu. Nah, terakhir dia udah ngomong, "Lu terima emang?" Wah, ketika aku dapet ilham, aku ngomong lagi nih, gitu kan, aku ngomong lagi. Maksudnya aku cecer dia lagi bahwa enggak, pokoknya kenapa yang namanya kenapa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Karena Tuhan itu adil dan juga Tuhan itu penuh kasih gitu. Dia bilang gitu kan? Saya bilang. Terus Tuhan itu harus menjadi manusia untuk menunjukkan kasihnya dan dia harus menjadi manusia untuk menunjukkan keadilannya. Tuhan kan sudah buat ini ketentuan bahwa kalau berdosa harus mati. Itu yang didoktrin di saya, yang saya percaya pada saat itu. Ya iya juga sih, waktu itu kan saya yakinnya itu, bener nggak? Iya. Koko juga waktu itu kan dulu gitu. Iya. Jadi bahwa bahwa Yesus mati buat manusia karena kasih dan Bapak itu adil. Bapak itu memang megang kata-katanya. Ibarat saya sampai ngomong, masa Tuhan ngejilat di ludahnya lagi, dia sudah buat hukuman, terus diganti hukumannya. Sampai aku ngomong gitu loh. Karena dia kan sudah mulai ngomong gitu, aku juga ngomong gitu dong. Pada saat itu ya, debatnya. Terus akhirnya pas waktu setelah berlanjut seperti itu, berlanjut ngobrol-ngobrol, dia ngomong, lah kan dia Tuhan. Terus? Dia maha pengampun, dia maha pengasih, yang ampunin tinggal ngampunin aja. Mulai tuh, di situ mulai terusik saya. Kenapa harus repot-repot jadi manusia gitu ya? Iya, maksudnya itu, karena sekarang gini, kalau Yesus mati buat seluruh manusia, lain perjanjian lama gimana? Makanya Musa, Abraham, Ishak, Yakub yang kita percaya, Nabi Elia, ya kan, yang Nabi Elia bahkan diangkat, dia belum ketemu Yesus. Ya kan, sudah diampunin ya? Sudah diampuni. Maha pengampun, ya suka-suka dia lah, dia kan Tuhan ibaratnya. Tuhan bisa melakukan apa aja gitu. Jadi semakin ke situ kan saya mikir juga gitu loh. Intinya kalau memang seandainya Allah mau mengampuni, ya mengampuni aja. Karena ternyata di Muslim, lu punya dosa, lu akan tetap akan dihisap kan nantinya gitu. Yang itu yang orang Kristen nggak tahu. Karena mereka nggak mau mempelajari. Kalau istilahnya pada saat saya ngomong itu, pada saat kita mau mempelajari sesuatu, kosongin dulu gelasnya. Ada tuh istilah teman saya yang ngomong kayak gitu kan. Gitu ya. Jadi kalau pengen tahu, kosongin dulu gelasnya. Itu ngumpet mulu mukanya. Kosongin dulu gelasnya gitu kan. Karena kalau ada isi susah pasti. Ya kan, kecampur-campur. Jadi akhirnya di situ saya mulai mencari tahu, saya mulai gelisah. Nah, disinilah titik mulai journey-nya. Waktu itu kan ngebahas agama samawi. Di situ mulai saya merasakan dari yang logik tadi menuju kolbu. Jadi pada saat itu entah kenapa memang momennya saya nih harus ke gerejanya adik ipar saya. Nah, waktu itu karena mamanya adik ipar saya itu kan meninggal. Jadi saya nggak sempat gereja di tempat saya kebaktian lah di gereja dia supaya sama-sama bareng-bareng ke sana. Saya itu lagi penasaran agama samawi itu apa. Saya sampai di situ. Sampai di situ yang dibahas agama samawi. Agama samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen dan Islam. Gitu. Nah, dan pada saat dia berdoa, dia menyebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, tapi nggak nyebutin Allah Ismail. Kalau di Al-Baqarah kan Allah Ibrahim, ya kan, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Ismail, ya kan. Nah kalau di sini Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ismail nggak disebut. Nggak disebut. Tapi kan berarti ini Allah yang sama yang kita sembah, berarti punya power, gitu loh. Pada saat saya di gereja itu.